Film Lebih Dari Selamanya mengisahkan perjalanan hidup Salim dan Rifa, sepasang suami istri yang awalnya menikmati kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Salim, yang diperankan oleh Donny Alamsyah, adalah sosok suami yang penyayang dan setia. Kehidupan mereka yang penuh cinta berubah drastis ketika Rifa, yang dimainkan oleh Syarefa Da'anish, meninggal dunia dengan mendadak. Kematian Rifa menjadi titik balik yang mengguncang Salim hingga ia bertekad untuk tidak membuka ruang dalam hatinya untuk cinta baru. Tiba-tiba, Mila yang diperankan oleh Adinda Thomas memasuki kehidupan Salim. Kehadiran Mila dengan banyak kesamaan yang mencolok dengan Rifa mengguncang komitmen Salim untuk menjaga kesetiaannya. Salim pun dihadapkan pada pilihan sulit, meneruskan cinta yang sudah berlalu atau memberikan kesempatan baru untuk cinta yang mungkin dapat membuatnya bahagia. Dari situ, kisah ini terus berkembang, menantang pemahaman tentang cinta sejati dan kesetiaan. Setiap langkah yang diambil Salim penuh pertimbangan dan kesedihan. Donny berhasil menggambarkan kompleksitas karakter Salim dengan sangat baik, memberikan penonton pengalaman emosional yang mendalam. Syarefa Da'anish sebagai Rifa. Rifa adalah karakter yang akan selalu dikenang dalam hidup Salim. Meski hanya ada dalam ingatan dan cerita, Rifa menjadi simbol cinta yang hilang. Donny Alamsyah sebagai Salim. Salim adalah sosok yang menjadi pusat cerita dalam film ini. Karakter Donny Alamsyah ini melambangkan cinta yang abadi dan kesetiaan yang mengharukan. Dia tidak hanya berjuang untuk mengatasi perasaannya sendiri, tetapi juga berusaha menjaga kebahagiaan putrinya, Nasya. Peran Syarefa Da'anish ini memiliki tantangan tersendiri, karena Rifa tidak bersama Salim dalam kehidupan nyata setelah kematiannya, tetapi keberadaannya terus mengisi pikirannya. Melalui Rifa, cerita ini menunjukkan kekuatan cinta yang dapat bertahan meski seseorang telah pergi. Adinda Thomas sebagai Mila. Mila muncul sebagai sosok yang mampu menghidupkan kembali perasaan Salim yang terpendam setelah kehilangan Rifa. Adinda Thomas melakoni karakter ini dengan energik dan bersahaja, menawarkan harapan dan cinta baru bagi Salim. Kehadiran Mila tidak hanya memberikan warna baru, tetapi juga menantang pandangan Salim tentang cinta sejatinya. Apakah cinta itu hanya pantas untuk satu orang ataukah ada ruang untuk lebih dari satu cinta dalam hidupnya? Karakter Mila membawa perdebatan ini ke puncak cerita. Di balik senyum hangat seorang ayah, terkadang tersimpan luka yang belum sembuh. Lebih dari selamanya mengajak penonton menyelami kisah Salim, pria yang memilih setia pada cinta yang telah tiada. Aku tuh perlunya kamu. Terima kasih ya. Udah jadi istri yang terbaik. Udah jadi ibu yang terbaik buat Nasya. Sat. Ganteng banget suami aku. Sekarang waktunya kita makan. Aku udah siapin menu spesial untuk kamu. Kamu cobain ya, kamu cobain. Ya, ini waktunya makan ya. Kalau sampai aku meninggal duluan, aku bakal mastiin kamu enggak nikah lagi. Aku nggak akan buat kamu sedih. Aku meninggal. Ternyata benar. Hati-hati dengan ucapan. Kamu gak sedih? Padahal aku pikir kalau aku meninggal duluan, kamu loh yang nangisnya paling kejer. Ini saya masak. Semoga Bapak suka ya. Aku pikir kalau aku meninggal duluan, kamu loh yang nangisnya paling kejer ini saya masak. Baik. Semoga Bapak Kalau nggak suka diterima, ya. Nanti saya jadinya nggak enak hati, Ih, Pak. kok baik amat.
Jangan Diterima bilang nggak aja, kamu anter. Pak. Saya antar ya. Tetangga baik. Kalau enggak diterima, nanti Aku saya jadinya doain enggak ini enak mobilnya hati, mogok. Pak. Jangan bilang Aku nggak Bapak tahu mau doanya langsung antar. dijawab, Pak. Saya anteraria. Aku doain ini Nggak apa-apa, Pak, mobilnya saya temenin. mogok. Ya Tebar Allah, pesona, Kak. astagfirullahalazim. Saya terima nikahnya Aku dan enggak tahu kawinnya doanya Rifa langsung Anastasia dijabah. binti Andre Sulaiman Pak, dengan mas enggak kawin apa-apa. emas 10 gram Pak. dan seperangkat alat sholat Saya dibayar temenin. tunai. Tebar peson Kang. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rifa Anastasia binti Andre Sulaiman dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Film dibuka dengan adegan di mana sebuah pasangan bernama Salim dan Rifa sedang melangsungkan acara pernikahan. Pasangan ini tampak sangat serasi dan saling mencintai. Mereka menempati sebuah rumah yang walaupun terlihat sederhana, namun di dalamnya terasa hangat karena dipenuhi dengan kasih sayang. Berbagai kegiatan pun mereka lakukan bersama. Dari mulai bersih-bersih rumah hingga memasak dengan menu andalan tempe dari sang istri yang sangat digemari oleh Salim. Enak ya? Ah, terima kasih Bapak Juri. Selamat ulang tahun. I love you. I love you. Tak terasa waktu demi waktu berlalu, kini mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nasya yang menambah kebahagiaan dalam keluarga kecil tersebut. Suatu malam, Rifa memberikan hadiah sebuah jam tangan kepada suaminya. Mendapat kejutan hadiah itu, Salim merasa senang dan bersyukur karena hidupnya terasa begitu sempurna setelah menikah dengan wanita yang sedang duduk di depannya. Sang istri pun juga merasakan hal yang sama. Namun sayangnya, Rifa mengatakan sesuatu yang kemudian akan menjadi inti dari film ini. Aku tuh beruntung banget punya suami kayak kamu. Tahu gak sih? Kalau aku meninggal duluan, kamu bakal nikah lagi kan? Aku enggak akan kalau sampai aku meninggal duluan, aku bakal mastiin kamu enggak nikah lagi. Kalau perlu aku hantuin kamu. Aku enggak akan buat Kang sedih. Dan tak lama kemudian Rifa meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Arwahnya yang kini berada di sana terlihat kebingungan menerima kenyataan tersebut. Arwah Rifa juga keheranan saat melihat mimik suaminya yang tak terlihat sedih. Aku meninggal. Ternyata benar. Hati-hati dengan ucapan. Kamu enggak sedih? Padahal aku pikir kalau aku meninggal duluan, kamu loh yang nangis yang paling kejar. Ini kamu gak nangis sama sekali. Bapak dan anak ini masih sulit untuk mempercayai kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi mereka berdua. Salim yang sebelumnya tak ingin memperlihatkan kesedihan di depan orang lain pun akhirnya tak kuasa membendung duka dan menangis sejadi-jadinya. Rasa kesedihan dan kehilangan akan sosok seorang ibu juga sangat dirasakan oleh Nasya. Dengan berlinang air mata, Nasya meminta izin kepada ayahnya agar hari itu dia tak masuk sekolah. Melihat kesedihan yang dalam, Salim pun mengizinkan Nasya tak masuk sekolah dan membawa anaknya ke makam ibunya. Kamu tunggu di sini ya, Nak. Salim pun membawa Nasya ke tempat dia bekerja agar tak merasa kesepian di rumah. Walaupun perasaan dirinya juga masih tak karuan hingga dia pun ditegur sewaktu rapat. Beberapa hari kemudian, Salim dan Nasya pergi ke sekolah untuk mengambil rapot. Nasya meminta izin menunggu di luar karena dia merasa agak khawatir dengan hasil belajarnya selama ini. Di sana dia bertemu dengan temannya yang menyapa bersama ibu dan ayahnya. Seketika rasa rindu Nasya pada sang ibu membuncah dan membuatnya sedih. Dan belum juga kering air matanya, seorang teman laki-lakinya datang menyapa dan dengan polos menanyakan keberadaan ibunya. Dia pun langsung meninggalkan teman lelakinya tersebut dengan kesedihan mendalam. Sementara itu, di dalam kelas,
guru Nasya memuji perkembangan serta prestasi Nasya yang menunjukkan peningkatan. Salim merasa senang dan bangga dengan pencapaian anaknya tersebut. Setelah selesai mengambil rapot, dia pun segera keluar kelas. Namun sayangnya dia tak. Nasya dan dia pun kemudian berusaha mencari dengan bertanya kepada teman anaknya. Setelah berkeliling ke setiap penjuru sekolah, akhirnya Salim menemukan anak sematawayangnya tersebut di dalam ruang pertunjukan. Rupanya Nasya sedang menyendiri untuk meluapkan rasa rindunya terhadap sang ibu. Salim mendekat untuk menenangkan hati anaknya dengan berkata bahwa hasil rapot Nasya sangat bagus. Dan yakin jika almarhumah ibunya juga akan sangat bangga dengan hal itu. Sini saat akan beranjak tidur, Salim terkenang dengan masa-masa indah ketika istrinya masih hidup, di mana istrinya adalah orang yang membuatnya menjadi pria yang semangat dalam hidup serta teratur menjalankan ibadah. Udah azan subuh loh. Terus aku bangun pakai apa ya? Aku alam ya. King kring kring kring. Momen serta kenangan-kenangan itu telah melekat dan membuat Salim kuat melewati hari-harinya. Hingga tak terasa 14 tahun sudah dirinya ditinggalkan oleh sang istri. Arwah Rifa sendiri selalu mendampingi dan berada dekat dengan dirinya. Setiap hari selepas salat subuh, dengan rajin saling menyiapkan semua hal sendiri. Dan sampai saat ini dia selalu menyediakan tempe di lemari esnya. Karena tempe adalah makanan favoritnya yang sering dimasak oleh mendiang sang istri. Kesendirian yang menemani dirinya kini terasa semakin besar karena Nasya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sambil memandang foto pernikahan anaknya, Salim pun kembali teringat memori indah bersama Rifa. Oke, 1, 2, 3. Oke, kata orang jatuh cinta itu cuman satu kali. Pagi itu, satpam komplek yang bernama David menyapa Salim dan memberitahunya mengenai tetangga baru di seberang rumahnya. Dengan usilnya, David mengatakan jika Salim lebih baik mencari teman hidup baru, apalagi dalam waktu dekat ini, Salim akan menjadi seorang kakek karena Nas akan segera melahirkan. Arwah Rifa yang kemudian muncul pun geram dan menambah kelucuan. Pak Salim nikah lagi. Ih, enak aja. Udah 14 tahun Pak Salim enggak ada ya? Omah muda. Omah muda. Apalagi kalau udah masuk ranjang ya kan? Beh, enggak ada lawan. David nih ya, aku hantuin juga nih. Siap-siap nih. Pasti ibu juga ngizinin. Enggak, aku enggak ngizinin. Hari itu Salim pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya. Dan baru kita ketahui ternyata selama ini Salim mengidap penyakit jantung. Sang dokter mengatakan jika kondisi jantungnya melemah serta membujuknya untuk memberitahu Nasya agar tak khawatir. Namun Salim menjawab jika dirinya tak ingin mengganggu sang anak. Apalagi ditambah kondisi Nasya yang sedang hamil besar. Sang dokter juga memberi saran kepada Salim untuk mencari teman hidup agar tak kesepian. Namun Salim membantah sangkaan kesepian itu dengan bercerita jika dirinya merasa bahwa sang istri seperti selalu ada di sampingnya. Salim menambahkan jika dirinya adalah orang yang sulit membuka hati dan hanya Rifalah wanita satu-satunya yang mampu meluluhkan hatinya. Saya ini masih ngerasa kalau istri saya ini masih ada di samping saya, Dok. Sudah berkali-kali saya dijodohkan dengan orang tua saya, sampai saya bertemu dengan Rifa, begitu mengalir, Dok, begitu indah. Tak disangka, Salim bertemu dengan Nasya dan suaminya yang juga sedang akan melakukan pemeriksaan. Di sana Nasya bertanya mengenai hasil pemeriksaan jantung sang ayah. Namun Salim justru berbohong dengan menjawab bahwa kondisi jantungnya baik-baik saja.
Dia juga mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kesehatan calon cucunya yang sebentar lagi akan lahir. Bapak jalan duluannya, masih ada kerjaannya. Jaga cucu Bapak nih ya. Baik, Pak. Jaga anak Bapak ya. Siap. Jika dirinya merasa khawatir dengan kondisi sang ayah yang masih memilih hidup di dalam kesendirian. Kita doain yang terbaik aja buat Bapak ya. Di dalam mobil, arwah Rifa merasa senang melihat keharmonisan Nasya dan suaminya. Di mana hal itu mengingatkannya pada kenangan di masa awal pernikahannya dulu. Dan momen di mobil tersebut ditutup dengan adegan Rifa dan Salim yang bernyanyi bersama setelah mendengar lagu favorit mereka di radio. Saat kita bersama kau coba hapus kerasa malas banget ini si Bapak. Cinta. Pastikan kita share. Salim mengunjungi makam sang istri dan memberitahunya mengenai Nasya yang sebentar lagi akan melahirkan. Di mana tak lama kemudian arwah Rifa muncul dan mengatakan jika suaminya tersebut tak perlu menikah lagi. Aku kangen ngobrol sama kamu. Ada tapi gak kelihatan. Tapi aku senang banget Bapak enggak nikah lagi. Enggak usah ya, Pak. Sepulang dari makam sang istri, Salim bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Mila yang terlihat sedang kerepotan mengganti ban mobilnya. Mila mengenalkan diri bahwa dia adalah tetangga yang baru saja pindah ke seberang rumah Salim. Dengan tatapan dingin, Salim menegur Mila karena mobilnya menghalangi jalan. Mila menjelaskan jika mobilnya mengalami ban bocor serta kesulitan mengganti karena dongkraknya ternyata rusak. Dia pun meminjam dongkrak milik Salim dan berkata bahwa dirinya akan mengembalikannya esok hari. Boleh pinjam dongkrak, Pak? Biar cepat selesai. Makasih banyak ya, Pak. Nanti kalau udah selesai segera saya kembalikan. Keesokan paginya, Mila menyapa untuk mengembalikan dongkrak serta memberi makanan yang dia masak sendiri sebagai ucapan terima kasih. Di mana kemudian arwah Rifa muncul dan merasa cemburu dengan kebaikan Mila. Ini saya masak. Semoga Bapak suka ya. Ih, kok baik amat. Diterima aja, Pak. Pak, tetangga baik. Kalau enggak diterima nanti saya jadinya enggak enak hati, Pak. Saya terima, ya. Mari, mari. Maksudnya apa? Bapak kan biasanya juga masak sendiri kan? Di tempat kerjanya, Salim diminta untuk menghadap pimpinan perusahaan yang kini dipegang oleh anak pemiliknya. Sang pimpinan perusahaan mengatakan jika saat ini mereka akan mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka harus menerapkan teknologi atau sistem baru yang lebih efisien. Salim sempat berpikir jika dirinya akan dipecat. Namun kemudian dia diberitahu bahwa dirinya hanya dipindahkan ke sebuah departemen yang baru dibentuk. Salim merasa sedih. Dia sudah 20 tahun bekerja di sana dan tahu betul bahwa departemen baru itu hanyalah wadah bagi pekerja yang dianggap tua. Kemudian dia teringat momen dirinya saat dulu dipecat oleh suatu perusahaan di mana saat itu istrinya masih hidup dan selalu mampu meredakan kegelisahan di dalam hatinya. Dulu ya. I mau ngomong apa? Aku dipecat, Bu. Ibu, aku pikir ada masalah. Apa ini masalah buat kita? Nasya baru lahir, Bu. Kita enggak punya tabungan, Bu. Aku menikahi kamu. Kamu lelaki pejuang yang enggak mungkin membiarkanku sama Nasya kelaparan. Kini Salim hanya bisa berbicara sendiri, mencurahkan segala keluh kesahnya, dan berandai-andai jika istrinya masih hidup. Di mana hal itu membuatnya merasa rapuh dan kembali bersedih. Sedangkan arwah Rifa yang berada di sana mencoba membesarkan hatinya walaupun tak bisa didengar dan dilihat. Aku dengar kamu. Aku di sini. Suatu pagi,
Salim bangun dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Saat membuka kulkas, dia teringat dengan makanan pemberian Mila tempo hari dan berniat mencicipinya. Dan seperti wanita pada umumnya, arwah Rifa muncul serta mengomel karena cemburu. Enak, ya enaklah orang dibikinin sama tetangga cantik. Tak lama kemudian, Nasya muncul dan protes karena tak diberitahu mengenai kondisi kesehatan sang ayah. Rupanya sebelumnya Nas bertemu dan mendapat kabar dari dokter jantung ayahnya saat dirinya berada di rumah sakit untuk mengecek kondisi bayi di perutnya. Dengan emosi Nasya mengatakan bahwa ayahnya berlaku egois karena tak memberitahunya. Protes itu lalu melebar ke arah pilihan hidup sang ayah yang terlihat masih nyaman hidup dalam kesendirian. Di satu sisi, Nasya sangat menghormati kasih sayang ayahnya kepada mendiang sang ibu yang meninggal 14 tahun lalu. Namun di sisi lain, Nasya juga sangat khawatir dengan kondisi sang ayah saat ini yang hanya hidup sendiri serta menderita penyakit jantung yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Nasya berkata bahwa dia masih memerlukan sosok ayah dan tak ingin kembali kehilangan orang tua. Tapi kalau bapak kayak gini terus, siapa yang bakal ngajarin buat jadi orang tua? Naj enggak siap kehilangan bapak. Bapak ngerti? Maafin bapak ya, nak ya. Suatu hari Salim pergi menuju sebuah pantai asuhan dengan membawa semua baju milik mendiang istrinya. Hal itu dia lakukan sebagai tindak lanjut dari keinginan Nasya agar dirinya bisa sedikit demi sedikit merelakan kepergian istrinya. Namun dia kembali teringat kenangan bersama sang istri yang dulu kerap kali berbagi ke panti asuhan tersebut. Nanti kalau Nas punya adik gimana? Bajunya masih bagus. Justru karena masih bagus kasih yang terbaik. Nanti Tuhan beri balasan yang terbaik. Tak disangka di sana Salim justru bertemu dengan Mila yang tiba-tiba muncul mengatakan hal yang sama persis. Dengan perkataan mendiang istrinya. Baju beneran mau disumbangin Pak Salim. Kasih yang terbaik. Nanti Tuhan berikan balasan yang terbaik juga. Perkataan Mila itu membuat Salim tertegun. Ditambah ternyata Mila juga sering kali berbagi ke panti tersebut yang mana juga mempunyai kesamaan dengan kebiasaannya bersama Rifa sewaktu masih hidup. Mbak Mila tolong ditandatanganinnya. Oke. Petir kemudian menggelegar menandakan akan turun hujan lebat. Dan saat akan pulang terjadi momen lucu di mana arwah Rifa terlihat cemburu ketika Salim menawarkan tumpangan pulang kepada Mila. Jangan bilang bapak mau antar. Saya antar ya. Tak berhenti sampai di situ. Di dalam mobil, arwah Rifa merasa cemburu dengan suaminya yang terlihat semakin akrab dengan Mila. Hingga karena sebal, dia pun menyumpahi mobil yang mereka tumpangi agar mogok. Namun, momen itu justru semakin mendekatkan mereka berdua. Aku doain ini mobilnya mogok. Ya Allah, astagfirullahalazim. Aku enggak tahu doanya langsung dijabah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Saya temenin. Tebar pesonkan. Bahkan di malam hari saat Salim sedang tidur, Rifa meminta kepada suaminya agar tak jatuh cinta lagi. Aku butuh teman hidup aku. Jangan jatuh cinta lagi ya, Pak. Biar kita bisa sama-sama lagi. Esok paginya, Salim mendatangi rumah Mila untuk mengantarkan wadah makanan. Di sana Mila menanyakan lokasi bubur terdekat untuk membeli sarapan. Mereka berdua pun pergi ke tukang bubur langganan Salim yang selalu didatangi semasa Rifa masih hidup. Mereka berdua terlibat pembicaraan mengenai diri masing-masing. Di mana kemudian diketahui bahwa Mila sebenarnya hampir menikah. Namun,
sang calon pengantin pria meninggal sehari sebelum acara pernikahan mereka. Dan hingga saat ini Mila belum menemukan pria yang cocok dengannya. Salim seketika terdiam karena untuk kesekian kalinya dia melihat sosok istrinya dalam diri Mila. Calon suami saya meninggal 1 hari sebelum kami menikah. Sulit untuk saya memberi ruang untuk hati yang lain. Hari demi hari berlalu, Mila dan Salim terlihat semakin akrab. Bahkan Nasya pun tampak bersimpati dengan Mila yang dinilainya cocok dengan ayahnya. Selain itu, Mila juga dikenal pandai memasak. Nanti kapan-kapan kita masak bareng ya di rumah Mbak. Alhamdulillah. Kamu juga ya, Mas, ini benar enak sih, Mbak. Kedekatan itu secara tak langsung juga membuat suasana hati Salim menjadi berwarna. Dia menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan semangat itu berimbas ke kondisi kesehatannya yang kini terlihat semakin baik. Namun sayangnya semua itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh arwah Rifa. Dalam tidurnya, Salim bermimpi bertemu dengan mendiang istrinya. Di dalam mimpi itu, mereka berbincang dan Rifa bertanya apakah sudah ada pengganti dirinya yang kemudian dijawab bahwa Salim masih menempatkan Rifa sebagai satu-satunya wanita yang ada di dalam hatinya. Rifa mengatakan jika dirinya mengizinkan suaminya mencari teman hidup yang baru, walaupun keputusan ini akan membuatnya sendirian. Dan tak lama kemudian, Salim terbangun terkena serangan jantung mendadak hingga tak sadarkan diri. Kenapa, Pak? Tolong. Sementara itu, dalam waktu yang sama, Nasya merasakan kontraksi hebat yang menandakan bahwa dirinya akan segera melahirkan. Arwah Rifa panik melihat suaminya pingsan dan mencoba meminta pertolongan dari Mila dan David walau mereka tak bisa mendengarnya. Cepat, 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 cepat. Iya, sudah selesai, Bu. Waalaikumsalam, Bang David. Oh, Bang David. Mila keheranan karena pagi itu dia tak melihat Salim menyiram tanaman seperti biasanya. Dan karena khawatir terjadi sesuatu, Mila pun meminta kepada David untuk bersama-sama melihat kondisi Salim, yang diketahui memiliki penyakit jantung. Bang David gerak aja. Astagfirullahalazim. Pak Salim. Iya. Siapin mobil. Siapin mobil. Siapin mobil. Nasya sudah melahirkan anak perempuan dan sang ayah juga berhasil selamat dari kondisi kritis. Mereka semua kini diliputi kebahagiaan yang tak terkira. Namun di balik itu dalam waktu yang sama ada rasa sakit dan gembira dalam diri arwah Rifa. Dia merasa kehilangan tempat di hati orang-orang yang dicintainya. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tak melihat keluarganya lagi. Namun tak lama kemudian Salim muncul sambil meminta maaf karena baru sempat datang setelah sakit, serta mengabarkan kondisi cucu mereka dengan penuh senyum. Dia juga menceritakan jika cucu mereka tak mau berhenti menangis dan hanya diam ketika Mila yang menggendongnya. Salim tak berhenti memuji Mila hingga tak terasa air mata di pipi Rifa menetes dan akhirnya cucu kita tuh gemuk lucu. Iya, aku tahu. Rumah di seberang sudah ada yang nempatin. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Jangan nempatin namanya Mila. Danas itu dekat sekali dengan Mila. Enggak usah dilakutin, Pak. Mila itu cantik. Masakannya enak banget. Tapi Mila bukan kamu. Aku gak bisa lupain kamu. Aku kaget sama kamu. Kok kaget sama kamu? Salim ditemukan meninggal dunia di kuburan istrinya karena serangan jantung mendadak. Nasya merasa sangat terpukul dengan kematian ayah yang sangat dia sayangi.
Sedangkan Rifa justru merasa bahagia karena sang suami memegang teguh janjinya untuk selalu bersama sehidup semati. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bagaimana cara mencintai dari sudut pandang yang lain, di mana tak akan pernah ada perpisahan. Bagi mereka yang mampu mencintai dengan hati dan jiwanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena selanjutnya akan ada tayangan yang lebih seru. Sampai jumpa.